Udah diingat? Oke. Nah, gimana cara untuk memulai ngoding PHP? Ini ada prerequisite-nya. Pertama harus punya server dulu. Have running server. Ini udah selesai install XAMPP-nya? Ada yang terkendala install XAMPP? Bisa ya semuanya ya? Kalau ada yang terkendala coba raise hands. Coba saya lihat dulu. Kayaknya nggak ada yang raise hands, berarti insya Allah lancar ya semuanya. Nah, di keuntungannya install XAMPP, dia kan adalah web server yang sudah bundled gitu ya. Di dalamnya udah ada Apache. Apache ini adalah web servernya. Terus ada MySQL yang dibuat database. Jadi kalau kalian nanti mau bikin website, pakai database MySQL, itu udah ada di XAMPP. Jadi nanti tinggal run aja. Nanti bentuknya kayak gini, ada control panel-nya kalau sudah install. Udah muncul belum yang kayak gini di halamannya, di PC-nya kalian? Kalau ada yang belum, bilang aja. Udah semua belum? Udah, Bu. Udah ya? Belum, Bu. Oke. Nah, nanti di sini bisa di-start. Ini ada Apache, ada MySQL, ada PHP. Kalau kita tanpa XAMPP, kita harus install PHP-nya manually, jadi satu-satu. Install PHP dulu, install MySQL dulu, terus install Apache. Tapi dengan XAMPP, dia ada satu bundle, kalian tinggal install satu XAMPP aja, udah include 3 ini di dalamnya. Terus, kalau kalian lihat kalian lihat ke dalam tempat instalasinya, sebentar. Coba di sini siapa yang udah berhasil install? Coba saya tanya Prasetyo, udah? Sudah, Bu. Udah. Coba saya mau lihat share screen-nya. Share screen ininya, Bu. Nah, itu nanti kamu start dulu. Nah, itu kan ada Apache, ada action-nya start. Nah, itu harus di-start ya, service-nya. Nah, baru jalan tuh web servernya. Kemudian MySQL-nya juga di-start juga. Dua hal itu sih yang perlu. Kalau FileZilla, Mercury, sama Tomcat nggak perlu. Karena tidak terkait langsung ya. Tapi dalam hal ini yang kita butuhkan hanya dua itu, Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, dan Tomcat. Coba, nah sekarang setelah jalan, coba kamu buka browser, ketik localhost. Kalau pas start itu error, kenapa ya? Apa pesan errornya? Prasetyo sudah membuka browser, saya nggak lihat. Nah, itu localhost. Ya, kalau Apache kalian sudah jalan, maka ketika kalian ketik localhost, dia akan tampil kayak gitu. Nah, kenapa by default dia munculnya localhost dashboard? Karena itu yang ada di index. Nah, sekarang saya coba minta tolong kamu pergi ke Windows Explorer-nya, ke C. Yang mana, Bu? Yang mana, Bu? Di C, coba lihat C-nya. C. Ya. Udah. Terus ada Windows. Di bawah ada XAMPP nggak? Windows XAMPP. Kalau nggak ada, sebentar ya, saya lihat dulu kalau di Windows. Saya soalnya pakai Linux, jadi posisi foldernya agak berbeda. Coba ke C lagi. Saya tadi installnya di Bu. Oh, ya udah. Kalau gitu buka di mana tadi kamu menginstalnya. Ya. Ini, Bu.
Nah, itu ada KNXM. Nah, ada folder namanya htdocs di situ. htdocs. Nah, htdocs adalah tempat nanti kalian meletakkan resource-resource website-nya kalian. Jadi semua akan ditaruh di dalam htdocs. Apa yang nanti tampil di dalam browser itu adalah apa yang kalian taruh di sana. Nah, yang sekarang terlihat di sana di dalam browsernya si Prasetyo gitu, localhost dashboard, itu adalah yang di folder dashboard. Itu ada folder dashboard kan ya. Jadi yang ditampilkan adalah konten yang ada di sana. Di dalamnya kan juga ada file-file HTML ya di situ ya, ada file PHP, ada file HTML. Jadi yang ditampilkan adalah yang di situ. Kalian mengatur apa yang nanti tampil di halaman pertama. Jadi ketika kita misalnya membuka suatu website, apa yang pertama kali muncul, itu kalian atur di index. Jadi kembali lagi ke htdocs. Kembali lagi ke htdocs. Coba lihat ada index. Index, iya. Ini ada masalah di Apache error ya. Coba diulang aja instalasinya. Mungkin instalasinya Indah agak bermasalah, mungkin coba di-install ulang untuk exam-nya, terus dicoba lagi. Nah, situ ada indeks. Dari situ kita mendefinisikan apa nanti yang akan default terbuka ketika misalnya pertama kali website itu diakses. Nah, itu kalau kalian lihat di baris 8, ada header, location, titik 2. Terus ada yuri.dashboard, itu artinya ketika kita mengakses localhost, maka nanti yang akan muncul adalah, maka dia akan auto di-redirect ke Yuri dashboard, kayak gitu maksudnya. Makanya munculnya yang dashboard tadi. Sekarang kita coba lagi. Coba kamu balik lagi ke Explorer tadi, Prasetyo. Sekarang indeksnya, coba di-rename jadi indeks 2. Mungkin kamu bisa munculin ekstensinya ya, biar lebih enak dilihat ekstensi dari file-filenya itu. Di view kayaknya biasanya itu. Kayaknya di view deh untuk munculin. Oke, view. Oh, di view yang atas itu yang di sampingnya share. Coba view itu di apa namanya? Di address bar atas kan ada home share view tuh. Oh iya. Yang view. Nah, itu ada yang file name extension-nya dicek coba. Nah, kayak gini lebih enak. Nah, indeks tadi udah jadi indeks 2 ya. Sekarang coba lagi ke browser dan ketik localhost. Akses lagi localhost-nya. Nah, kayak gitu yang muncul. Jadi yang terlihat adalah isi dari htdocs-nya kalian. Karena si htdocs ini, dia mengenali, jadi pertama ketika kita menjalankan localhost, yang pertama kali akan dijalankan itu adalah index.html atau index.php. Pokoknya yang namanya index. Index.html ataupun index.php. Nanti itu kayak ibaratnya kayak pintu pertama gitu. Jadi kalau kita mau ke website, pintu pertama yang dibaca itu adalah index, file index. Di file index, untuk kasus ini si exam, dia mendefinisikan bahwa redirect-lah ke dashboard. Makanya tadi kita bisa melihat isi dari halaman yang tampil adalah halaman dashboard. Tapi kalau misalkan kita tidak punya index, jadi saya rename jadi index 2 ya. Artinya kan kita nggak punya file index nih. Maka by default yang ditampilkan adalah isi dari folder htdocs-nya kalian. Kayak gitu kira-kira. Nanti juga gitu ketika misalkan kalian membuat suatu halaman website, itu nanti juga kalian akan mendefinisikan indeksnya, file indeksnya. Atau misalkan gini, kita bisa ya buka sembarang website, terus Ctrl+S, save gitu, save as project. Nanti kan kita bisa dapat satu paket website tersebut kan secara statis aja. Misalkan kalian buka kompas.com lah, atau misalnya STIS.
Di-save aja halamannya sebagai satu project, nanti pasti di dalamnya ada indeksnya. Coba di-save aja. Web page complete ya. Coba lihat. Tunggu, coba lihat pilihan lainnya apa selain web page. Kayaknya ada yang lain. Ctrl S. Complete. Ya, yang complete kayaknya benar. Nah, coba dilihat hasil downloadannya apa yang terjadi. Sudah selesai di-download belum tadi? Nanti di dalamnya tuh pasti juga akan ada indeksnya, file index.html-nya atau index.php, itu sama aja. Buka di foldernya aja, folder yang mengandung itu. Polytechnics yang itu yang folder, bawahnya. Di baris keempat, dari atas, baris keempat dari atas. Nah, itu pasti ada indeksnya juga tuh. Ke-download nggak indeksnya? Kadang-kadang ada beberapa yang memang nggak ke-download dia sih. Nggak ke-download ya kayaknya ya. Ya, beberapa memang kadang-kadang ada yang nggak ke-download sih. Tapi intinya adalah setiap website itu pasti kita punya index.html-nya atau index.php-nya yang merupakan pintu pertama dari kita mengakses suatu halaman. Jadi nanti kalian bisa main-main di index.php atau index.html-nya ya untuk mendefinisikan apa yang akan tampil ketika mengakses suatu halaman web. Nah, localhost sendiri itu adalah translatean dari URL ya. Kalian masih ingat ini nggak? Domain, masih ingat tentang DNS? Domain name server. Ada yang masih ingat DNS apa? Itu di awal-awal banget, di pertemuan pertama kalau nggak salah. Najwa masih ingat tentang DNS? Yang mengubah IP ke meaningful name itu ya, Bu? Ya, betul. Dia mengubah IP ke suatu nama. Nah, localhost ini juga adalah sesuatu yang sudah ditranslate sebenarnya. By default, IP-nya itu adalah 127.0.0.1 biasanya. Nah, ini adalah IP localhost yang saya ketik di chat ya. 127.0.0.1 itu adalah IP address dari localhost. Pokoknya kalau kalian ketemu itu pasti IP-nya localhost, kayak gitu. Jadi dia bisa kalau kalian tidak mau, kalau kalian mau ribet misalnya nggak mau ngetik localhost, ya bisa juga ngetik dengan 127.0.0.1. Oke, cukup. Makasih, Prastio. Silahkan di stop share. Saya ambil alih lagi. Oke, kita balik ke sini. Yang lain juga coba jalankan ya Apache-nya, dan pastikan kalian bisa membuka localhost untuk memastikan bahwa kalian sudah punya running server di PC-nya kalian. Nah, kemudian tadi kita juga punya MySQL ya. Ini kalau nanti mau bekerja dengan database MySQL. Dia udah bundle dalam XAMPP, tinggal pakai aja. Tapi kalau nanti kalian mau pakai database lain, misalnya Postgre atau database yang lain lah ya, itu berarti kalian nanti harus install sendiri lagi tuh untuk PostgreSQL-nya. Nanti baru di-connect dengan menggunakan PHP. Kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah ini kalau kita mau writing your first PHP script nih. Jadi, cara memulai ngoding PHP, sama kayak ngoding-ngoding yang lainnya juga, kalian bisa pakai editor apapun, boleh Sublime, boleh Visual Studio Code, boleh Notepad biasa juga nggak apa-apa. Terus nanti, kode PHP itu diawali dengan tag kayak gini, jadi tanda tag, terus tanda tanya PHP, ditutup dengan ini. Nah, ini kontennya di dalamnya. Sebenarnya juga kalau kita cuma mau nulis gini juga jalan dia. Kayak gini, tanda tanya aja, terus kayak gini juga jalan, cuman ini tidak sesuai kaidah. Kalau kita nanti memvalidate script, ini bisa dianggap dia nggak valid, walaupun jalan-jalan aja ya. Tapi untuk sesuai dengan kaidahnya, tulis aja pakai tanda tanya PHP kayak gini, terus tutupnya, tag tutupnya adalah tanda tanya, terus tutup kayak gini. Terus dia bisa di-save dengan nama yang berekstensi .php. Misalkan kita mau bikin login.php, ini misalkan kita bikin halaman login ya pakai PHP,
Di-save sebagai login.php misalnya, atau register.php. Jadi intinya dia dikasih ekstensi PHP. Tapi dia juga bisa di-embed di dalam HTML. Jadi misalkan kita punya halaman HTML, di dalamnya kita mau selipkan satu kode matematika gitu untuk operasi penghitungan. Maka kita bisa embed juga PHP di dalam HTML. Nah, kayak gini nih contohnya. Nih kayak gini contohnya. Ketika kita punya kode HTML, di dalamnya ada PHP. Cara embednya gimana? Ya udah tinggal langsung masukkan tag PHP ini, tag PHP. Ini tag PHP-nya di sini. Terus print hello world seperti ini. Dan kode PHP itu harus diakhiri dengan semikolon kayak gini. Seperti itu. Nah, terus si PHP ini dia tidak case sensitive kecuali untuk nama variabel ya. Jadi dia harus kalau nama variabel memang case sensitive dan saya rasa ini adalah aturan yang general dipakai pada bahasa apapun. Jadi sepertinya ini udah pakemnya. Kalian mau pakai Python, R, atau yang lain pun, kita biasanya juga untuk nama variabel sangat berhati-hati. Kalau bisa sekali dia pakai huruf kecil, ya huruf kecil aja. Sekalinya pakai huruf besar, ya huruf besar aja. Kayak gitu. Terus, kalau sudah, nanti di-save, terus kita bisa jalankan di localhost. Sekarang coba, nih latihan aja ya, coba ketik ini sebentar di Notepad ataupun di Sublime kalian atau editor apapun yang kalian pakai, terus save sebagai hello_world.php dan kemudian taruh di dalam htdocs. Coba ya diketik sebentar ya, ini kayaknya cuma singkat. Saya kasih waktu 3 menit lah ya untuk ngetik, silahkan dicoba. Atau kita langsung aja minta tolong sama satu volunteer aja ya, biar sama-sama nyoba. Saya mau minta tolong sama Satria. Silakan Satria coba di share screen. Oke, Bu. Bentar. Oke, terus oke, mulai ngetik yang tadi ya, tinggal kamu salin aja yang tadi. Ada HTML, terus di dalamnya ada head, title, body, terus tinggal kasih PHP, print, dalam kurung, PB, hello world, dan sebagainya. Itu agak ini ya, karena image ya, jadi nggak bisa harus diketik ulang ya. Coba sebentar. Atau saya kasih aja yang sudah saya ketik. Itu yang di kolom chat itu aja coba diambil. Nah, itu kalau masukin, ini pura-puranya ketik sendiri ya, biar cepet. Saya kasih filenya aja. Taruh dia di dalam htdocs. Langsung taruh, Bu ya? Iya. Agar nanti kita bisa buka di browser kita. Nama filenya tadi apa, Bu? Hello world, hello_world.php. Di sini buat file lagi, Bu ya? Apa tinggal taruh? Tinggal taruh aja, tinggal save aja. Oke, dia udah ada di situ. Sekarang coba kamu buka. Tadi kamu udah jalanin, udah start kan ya Apache servernya ya? Udah. Oke, terus habis itu coba di refresh dulu. Ini belum muncul, nah udah muncul tuh hello world-nya, tinggal diklik aja. Nah, itu dia muncul kayak gitu.
Jadi itu contoh sederhana ya. Jadi kita bisa juga meng-embed PHP di dalam HTML. Untuk kasus ini memang masih belum kelihatan ya apa manfaatnya PHP karena apa yang sekarang sedang kita tulis masih sesuatu yang juga bisa kita kerjakan pakai HTML. Nanti karena emang pertemuan pertama ini kita masih dasar-dasar PHP aja. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya PHP yang part 2 baru kita akan coba belajar untuk storing ke database dan kalian akan lihat gimana bedanya pakai PHP sama HTML biasa kayak gitu. Oke, thank you Satria. Yang lain juga dicoba ya. Pastikan bahwa ini Stop share, Bu. ya, silahkan di stop share. Oke, kita lanjut ya. Ini kebanyakan teori ya untuk pertemuan sekarang. Kalau kalian scroll secara cepat saja slide ini, itu sebenarnya beberapa adalah hal-hal yang kalian udah tahu sebenarnya, karena dia sama mirip konsepnya dengan yang ada di JavaScript ataupun di bahasa pemrograman lain. Jadi saya mungkin akan secara umum saja menjelaskannya, nanti kita akan kuatkan lagi ketika praktikum ya, karena memang ini harus dicoba agar paham. Nah, terus untuk membuat output pada PHP itu kita bisa pakai dua function, dua metode. Kita bisa pakai echo ataupun pakai print. Jadi ini sama aja. Kalau yang tadi dicoba di sana, yang tadi kita coba bareng, yang Satria demokan tadi itu ada yang pakai echo, ada yang pakai print ya, dan dua-duanya sama-sama menampilkan output ke layar. Jadi ini sama aja. Bedanya adalah kalau echo dia bisa menerima lebih dari satu argumen. Kalau print dia cuma bisa satu argumen aja. Jadi misalkan ini kita bisa menuliskan echo arg1, arg2 dan seterusnya. Kalau print cuman satu argumen aja, udah kayak gitu. Terus kalau print dia itu ada return value-nya 1. Return value itu misalkan gini, misalkan nih kita tadi bikin artinya gini, kita bisa store ini ke variabel, misalkan print hello world ya. Saya bisa store dia menjadi variabel. Jadi kalau di PHP variabel itu pakai dolar, misalkan dolar HW misalnya. Sama dengan print hello world. Ini kalau saya print lagi, print dolar HW, nanti dia akan return 1 hasilnya. Dia akan memberikan output yang nilainya 1. Dan itu kita bisa manfaatkan behavior ini untuk pengujian ataupun ekspresi. Jadi misalkan kalian nanti pakai if ataupun misalnya pakai yang lain lah ya, if ya biasanya kita pakai. If dolar HW gitu. Jadi misalkan dia 1 artinya ada isinya, maka kita bisa ngapa-ngapain gitu, bisa melakukan hal-hal tertentu. Gitu. If dolar HW true. Jadi kalau 1 itu kan equal to true ya. Kalau kita berbicara soal comparison boolean, if dolar HW, nah karena dolar HW-nya 1 gitu kan pakai print, maka dia jadi true. Kita bisa lakukan ekspresi apapun di bawahnya, perintah-perintah di bawahnya, kayak gitu. Terus pada PHP kita juga bisa concate text. Seperti ini yang kalian lihat di sini. Study PHP at $txt2.br. Nah, ini concatenate, menggabungkan string. Kalau kemarin di JavaScript kita pakai plus, kalau di sini kita pakai titik. Jadi misalkan saya punya, di atasnya saya sudah definisikan $txt2 sama dengan 2ks4 nih misalnya. 2ks4 dia string. Ketika saya echo kayak gini, nanti hasilnya akan jadi study PHP at 2ks4. Terus BR ini tag HTML. Jadi kalau kita mau menggabungkan tag HTML ke dalam PHP juga bisa pakai echo. Nanti dia akan bikin new line. Kan BR ini fungsinya untuk new line ya, kayak enter gitu kalau kita ngetik. Jadi nanti hasilnya adalah study PHP at 2ks4 kayak gitu. Jadi diingat aja ini perbedaannya. Terus ini komen pada PHP kita pakai double slash kayak gini, atau juga bisa pakai kayak gini kalau dia multi line. Jadi slash bintang-bintang titik-titik
terus bintang, titik-titik bintang, dan slash lagi kalau dia multi-line comment. Nah, ini ada beberapa contoh untuk echo dan print. Nanti kalian bisa coba, tapi ini sebenarnya udah ada di yang tadi kita coba bareng ya, yang kode yang saya paste di kolom chat. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada ya? Karena masih dasar-dasar. Sekarang kita masuk ke tipe dan variabel. Dan ini sebenarnya juga sama dengan bahasa pemrograman lain, jadi saya rasa kita cukup tidak akan detail-detail banget ya di sini. Jadi data type-nya ada yang primitif, compound, dan spesial. Primitif itu apa? Ada boolean. Boolean seperti yang sudah kita tahu, itu ada true, ada false. Jadi kita bisa mendefinisikan variabel $x sama dengan true. Jadi dikasih nilai true di awal. Kita juga punya tipe integer, kayak gini, atau float, intinya untuk bilangan yang berkoma, string untuk yang teks, kemudian ada compound types juga, kita bisa pakai array. Jadi pendefinisian array pada PHP itu harus pakai ini ya, pakai metode namanya array. Array dalam kurung, nanti baru di sini diisi dengan elemen-elemen dari array-nya. Misalnya $car sama dengan array Volvo, BMW, Toyota. Ada juga tipe data object. Ini misalnya kita punya kelas car, ada public $color, public $model. Nanti kita buat variabel dengan tipe datanya object di sini. $mycar sama dengan new car, black Volvo, kayak gitu. Terus juga ada yang special types, ada null. Null, udah tahu ya null ya, empty, kosong, nggak ada gitu. Ada juga tipe data yang sifatnya resource. Resource ini biasanya terkait dengan input-output biasanya. Nanti ketika kalian nanti sudah belajar koneksi ke database, kita akan punya koneksi. Biasanya kalau kita bikin koneksi ke database, itu kan kita biasanya mendefinisikan dulu ya connection-nya. Misalkan nama DB-nya apa, password-nya apa, user-nya apa, kayak gitu kurang lebih. Nanti disetor dalam suatu variabel, misalnya $con sama dengan connection ini, bla 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 kayak gitu. Jadi resource itu terkait dengan koneksi. Nah, ini contohnya nih, misalkan mau connect ke database MySQL, kita bisa pakai MySQL Connect. Kita definisikan host-nya apa, user-nya apa, dan password-nya apa. Terus mau tabel yang mana misalnya, mau database yang mana, database-nya namanya animals, kayak gitu. Jadi ini untuk tipe yang resource. Jadi kita juga bisa menjadikan resource itu sebagai data type untuk variabel, kayak gitu. Nah, ini ada integers dan float, saya rasa kalian juga udah paham ya ini ya. Terus, ini ada berapa function. Ada yang nggak paham nggak nih? Ups, sale, floor, round, log, rand, square root. Ada yang nggak paham? Kalau sale sama floor, ngerti kan ya? Sale buat apa biasanya sale? Bulatin ke atas maksudnya. Iya, bulatin ke atas. Karena kan sale itu bahasa Inggrisnya kan langit-langit ya. Jadi pasti dia bulatin ke atas. Nah, floor kan lantai. Kalau lantai berarti dia bulatinnya ke bawah. Kalau round, ini dia bulatin sesuai dengan nilai tengah biasanya. Kecuali kalau kita kasih tambahan argumen di sini. Misalnya untuk cari logaritma, ini untuk membuat angka random. Misalkan kalian membuat angka random antara 1 sampai 10 misalnya. Jadi buat angka random antara 1 sampai 10, minimum 1, maksimum 10, kayak gitu. Square root ini buat akar. Terus juga ada predefined number constant. Jadi ada angka yang sudah predefined dari PHP, tinggal kita pakai. Jadi ada m_pi, ini dari serve ya, ketiga ini nih ya. Jadi m_pi itu pasti nilainya 3,14. NaN, not a number, dan inf untuk infinity. Jadi ini adalah keyword yang sudah reserve untuk constant number pada PHP. Nanti ini bisa kalian coba sendiri. Kita bisa langsung lanjut dulu. Untuk yang string, kita bisa definisikan string itu dengan
single quote ataupun double quote itu sama aja. Jadi mau pakai petik 1 ataupun petik 2 itu sama aja, bisa. Atau kalau kita mau bikin multi-line, kita bisa pakai yang namanya here docs. Nah, here docs itu cara pendefinisiannya adalah dia diawali dengan tanda kecil dari 3 kali. Habis itu kasih nama identifier-nya, misalnya label saya. Terus baru teksnya di sini. Kemudian ditutup dengan nama identifier lagi. Jadi di awal ada identifier, di akhir juga ada identifier. Kemudian kita bisa echo $str. Jadi ini kalau kalian lihat, sebenarnya saya berusaha untuk bikin variabel menggunakan string, tapi dia panjang, jadi kayak paragraf, multi-line. Nah, agar dia bisa multi-line, saya pakai here docs kayak gini. Ciri khas here docs, pendefinisiannya adalah ingat bahwa dia diawali dengan 3 kali tanda kecil dari, kasih identifier, dan ada identifier lagi di sini. Kayak gitu. Terus, ini untuk yang variabel. Kalau pada PHP, variabel itu diawali dengan tanda $, terus nama variabelnya apa. Jadi misalkan $txt, $x, $y, $id. Terus dia itu nggak bisa dimulai dengan angka, dan dia hanya boleh terdiri dari huruf, angka, dan underscore. Jadi kayak tanda dash itu nggak boleh ya, atau titik juga nggak bisa. Jadi harus ini aja, letters, digits, atau underscore untuk nama variabelnya. Dan dia case sensitive. Mungkin ini yang mesti diingat ya untuk penamaan variabel agar tidak error. Terus cara mengassign-nya tinggal pakai tanda sama dengan, ini juga saya rasa intuitif ya. Kalau misalnya kayak di bahasa pemrograman lain pun kita biasanya mengassign nilai ke dalam variabel juga pakai tanda sama dengan, kecuali di R kita bisa pakai tanda panah kayak gini, ataupun sama dengan juga jalan, jadi bisa pakai dua-duanya. Tapi ini untuk yang PHP kita pakai sama dengan, jadi sama aja sebenarnya. Terus untuk pendefinisian konstanta, atau angka yang udah tetap, jadi bukan variabel, kita pakai yang namanya define. Contohnya kita mau mendefinisikan konstanta bernama pi dengan nilai 3,14, berarti kita tulis define dalam kurung pi, terus 3,14159, kayak gitu. Terus misalkan ini lagi, define speed of light. Jadi kita mau mendefinisikan suatu konstanta bernama speed of light dengan nilainya ini. Terus argumen ketiga true itu adalah ini, case insensitive. Jadi dia tidak case sensitive artinya. Case insensitive-nya true artinya tidak case sensitive. Nah, typecasting dan comparison, ada yang tahu typecasting itu artinya apa? Sudah sering dengar kan ya typecasting? Ada yang tahu nggak typecasting itu apa? Ada yang tahu? Fikri tahu? Syams, maksudnya Syams ya panggilannya. Syams, kamu tahu typecasting itu apa? Ini kayak di belajar programming apapun pasti akan ketemu sama konsep tentang typecasting. Penulisannya mungkin, Bu. Kenapa? Penulisannya. Cara penulisannya. Oke, ada jawaban lain? Mungkin dari Yusril? Typecasting itu apa? Mungkin mengubah tipe datanya, Bu. Iya, betul. Typecasting itu mengubah tipe data. Ini sebenarnya kemarin di JavaScript juga kita sudah sempat mentioning tentang typecasting, tapi ini adalah terminologi yang kalian akan selalu ketemu ketika belajar bahasa pemrograman apapun. Mau belajar Python, mau belajar R, belajar Java, pasti ada yang namanya typecasting, mengubah tipe data. Misalkan mengubah dari string jadi numerik misalnya, atau numerik jadi string, dan sebagainya, atau integer jadi float, itu adalah typecasting. Nah, untuk sebelum kita typecasting, kita juga bisa ngecek dulu nih tipe datanya apa. Kita bisa pakai getType untuk tahu tipe dari suatu ekspresi, atau bisa juga pakai isType. IsType ini untuk tahu type-nya diganti dengan tipe ya. Jadi
Ini kayaknya sama juga ya, kayak kalau di R tuh juga ada is numerik, atau di Python juga ada is numerik, jadi kayak mau tanya, ini numerik nggak gitu. Ini contohnya nih, is in 23. Jadi kita kayak nanya, ini integer nggak nih gitu si 23 gitu. Kalau true maka jalankan ini. Kalau false maka tidak dijalankan. Ini dia mengembalikan boolean ya. Jadi true false. True atau false. Nah, Vardam itu dia mendisplay structure. Kalau di R itu kayak str. Ada yang pernah pakai str gini nggak di R? Ada yang pernah pakai str? Dia biasanya kayak nunjukin. Kenapa? Pernah. Ya, dia buat nunjukin strukturnya dari si variabel. Jadi kalau kita pakai Vardam dalam kurung misalnya nama variabelnya data, nanti dia akan tahu nih datanya misalkan tipenya apa, numerik, terus ada berapa baris, ada berapa kolom, kayak gitu. Tapi untuk gampang mengingatnya, dia analogus dengan function str pada R. Kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk typecasting-nya sendiri, ada yang otomatis dilakukan oleh PHP, jadi ada yang automatically convert, ada yang bisa kita definisikan sendiri. Nah, ini misalnya kalau untuk yang automatically convert, ketika kita pakai 2 titik words, di sini ingat ya bahwa titik itu adalah fungsinya untuk apa? Kalau di PHP, ada yang tadi sempat memperhatikan? Concatenate gitu. Ya, concatenate. Jadi karena di sini ada tanda ini, operatornya titik, maka si PHP akan otomatis mengganti si 2 ini jadi string. Sehingga nanti hasilnya kayak gini. Ini simbol spasi ya. Sebenarnya kalau di real case-nya nanti nggak ada sih simbol kayak gini. Ini cuma biar nampak aja sama kalian bahwa ini ada spasinya nih sebenarnya. Tapi nanti pas ngoding beneran ini nggak ada simbol ini. Tapi intinya karena kita pakai operatornya titik, dan ini adalah string, jadi angka 2 pun di-stringin. Jadinya 2 spasi words, jadi concatenate. Terus di sini ketika kita melakukan operasi perkalian, si string 2 dijadiin angka. Jadinya 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi ini adalah hal-hal yang automatically di-convert oleh PHP menurut tipe yang menurut PHP itu paling appropriate gitu di sini. Biasanya dia lihat pakai operation apa, operatornya apa, kayak gitu. Terus, ini ada contoh lagi nih, kalau kita mau, misalkan nih, string 12 dikali 1, jadi 12. 12 dikali 1,0, jadi 12,0. Jadi dia jadi float juga tipenya di sini. Kurang lebih ini jelas ya untuk yang ini ya. Nanti kalian bisa dalami lagi yang ini. Nah ini misalkan, ini kenapa true? Ada yang tahu nggak? Fatia tahu nggak kenapa ini true? Fatia, belum kedengeran suaranya? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, ini kenapa true, tahu nggak Fatia? Kurang tahu, Bu. Kurang tahu, ada yang tahu nggak? Sama dengan 1. Gimana? Lutfi mau bantu? Mungkin itu, Bu. Kan kalau tanda seru itu kan tidak. Jadi bukan 1. Itu kan berarti bukan true sama dengan false, terus bukan false sama dengan true. Iya, benar. Kayak gitu alasannya. Jadi ini melambangkan boolean ya. Kan kalau boolean tuh ada true, ada false. True itu biasanya dikasih nilai 1, false itu 0. Jadi ini true, tidak true kan false. Terus dikasih lagi tanda negasi, tidak false ya berarti true, kayak gitu. Jadi kurang lebih alasannya kayak gitu ya, benar. Thank you ya Lutfi. Nah ini ada contoh typecasting lagi. Ini kalau kita mau maksain, jadi ini yang bukan yang automatically ya, tapi kita yang maksain, kita bisa pakai simbol kayak gini. Misalkan kita punya angka 12, string 12. Kita mau memaksa dia menjadi tipe integer 12. Maka tinggal dikasih tanda kurung int, terus
data yang mau diubah tipenya. Atau kayak gini, int 10 hello 5. Nah, di sini 10 hello 5, kenapa jadi 10? Karena dia kan string yang mengandung huruf. Maka yang diambil adalah integer pertama yang ditemui aja. Di sini adalah 10, maka dapatlah 10 di sini. Nah, ini 1,23 kali 10 pangkat 2 dijadiin 1. Terus di sini juga misalkan 10,5 dijadikan integer jadi 10 karena dia bukan karena ini kan float ya, jadi komanya hilang, dia jadi 10 di sini. Terus itu untuk yang casting. Ini memang saya agak cepat ya, tapi nanti kalian coba explore sendiri saja, karena memang ini teori-teori sebenarnya, dan saya rasa sebenarnya kalian juga udah tahu, karena ini sudah dibahas juga di bahasa pemrograman yang lain. Ini ada type conversion keboolean, jadi kalau boolean false itu equal dengan integer 0, equal dengan floatnya 0,0, equal dengan string kosong kayak gini, atau empty string kayak gini, atau array dengan 0 element, atau special type null. Jadi ini adalah type conversion untuk boolean. Terus ini comparison. Nah, ini ada yang tahu nggak kenapa di sini ini apa maksudnya? Tanda sama dengan 2 kali maksudnya apa? Ada yang tahu? Coba Afisha. Afisha namanya. Ya, Bu. Itu yang atas tuh kan artinya sama dengan yang bawah, yang tanda seru itu tidak sama dengan. Iya, jadi ini membandingkan apakah yang kiri sama dengan yang kanan. Apa bedanya tanda sama dengan 1 kali, terus sama dengannya 2 kali, sama dengannya 3 kali? Misalkan gini, A sama dengan B, apa bedanya dengan A sama dengan B? Apa bedanya dengan A sama dengan B? Ada yang tahu? Dan mau coba untuk jawab? Ini ada nih contohnya nih yang pakai sama dengannya 3 kali. Mungkin kalau untuk yang pertama itu dia menginisiasi si A itu sama dengan B, Bu. Ya, ini untuk Kalau untuk yang value ya. Kalau satu tanda sama dengan artinya assigning value. Betul. kalau untuk yang kedua itu dia membandingkan antara A dan B gitu, Bu. Betul. Membandingkan nilainya. Betul. Kalau yang ketiga? Kalau yang ketiga itu membandingkan nilai dan tipe datanya kalau nggak salah, Bu. Iya, betul. Jadi itu jawabannya ya, yang tadi disampaikan sama Indah. Thank you ya, Indah. Jadi memang kayak gitu. Jadi kalau untuk satu sama dengan, itu assigning value. Jadi kalau misalkan saya mau bilang A sama dengan 10, saya pakai satu tanda sama dengan. Kalau pakai tanda 2 sama dengan, artinya saya mau ngecek apakah A sama dengan 10. Ini biasanya kita pakai dalam expression if, atau yang lain gitu, atau pakai while. Misalkan comparison di dalamnya. Kalau 3 kali tanda sama dengan, itu kita tidak hanya mengecek apakah nilainya sama, tapi juga tipe datanya harus sama. Makanya kalian lihat di sini, yang di sini nilainya true, karena dianggap sama nilainya. Tapi ketika di sini dia false, karena walaupun nilainya sama, tapi tipe datanya beda. Jadi ini string, ini integer. Jadi jadinya false di sini comparisonnya. Kalau ini udah tahu ya maksudnya, ini tidak sama dengan ya artinya. Ini besar dari, besar sama dengan, ya ini udah umum ya. Jadi tidak sulit menurut saya untuk yang ini. Terus ini kita juga bisa melakukan comparison untuk string dengan menggunakan function yang namanya strcmp, string comparison, artinya ini strcmp, string comparison. Penggunaannya bisa kayak gini, string comparison ABD dengan ABC, hasilnya apa? Nah, dia akan return hasil yang lebih kecil dari 0 jika yang kiri lebih kecil dari yang kanan. Outputnya akan besar dari 0 jika yang kiri lebih besar dari yang kanan. Dan sama dengan 0 kalau keduanya equal. Makanya di sini ABD dengan ABC itu dianggap ABD ini lebih besar
value-nya daripada ABC, makanya jadi 1. Maka yang berlaku tuh rule yang ini. Kayak gitu. Terus bisa juga pakai perbandingan dengan simbol ini khusus. Jadi kita bisa pakai strcmp ataupun pakai tanda seperti ini, namanya spaceship operator. Jadi tinggal ABD dengan ABC hasilnya 1. Jadi bisa interchangeable sih. Kalian bisa pakai strcmp maupun yang spaceship operator kayak gini. Terus ini ada untuk tipe yang spesial, NaN dan infinity. Kita juga bisa melakukan comparison atau ngecek tipenya pakai is none, is infinite, dan is finite kayak gini. Itu untuk yang tipe ya. Terus habis itu ada array. Nah, cara pendefinisian array pada PHP kayak gini. Jadi harus pakai function namanya array, dalam kurung baru tipenya apa. Atau kalian juga bisa bikin dia asosiatif. Jadi ada namanya untuk masing-masing elemen. Caranya dengan, misalkan kita mau mengasosiat nilai 1 key. Jadi ini kayak bikin key value gitu ya. Jadi ada key-nya untuk masing-masing elemen. Key 1 untuk Peter, key 3 untuk 2009, dan key A untuk 101. Nah, ini kalau mau bikin nested, jadi ini ada array di dalam array. Kayak gini caranya. Sorry ya, kalau misalkan agak cepat, tapi memang teori doang, jadi dia memang banyak banget teorinya. Harapan saya nanti kalian akan coba explore sendiri, dan kita juga akan coba nanti untuk perkuat lagi di praktikum ya nanti ya. Jadi di sini tujuannya emang cuma memperkenalkan aja dulu PHP itu apa, ada tipe data apa, sintaksnya secara umum kayak apa gitu. Nanti kita akan coba untuk coba ngodingnya langsung ya. Tadi Indah gimana? Udah jalan belum Apache-nya? Masih belum, saya coba lagi Bu untuk start-nya. Oh ya udah, ntar aja nanti dicoba nggak apa-apa. Nah ini assign array, kita bisa menggunakan tanda sama dengan, ini assign value-nya langsung, sama bisa juga pakai reference. Jadi ada kayak gini nih, sama dengan dan, jadi ada tanda dan-nya. Ada yang tahu nggak bedanya apa antara ini sama yang ini? Antara yang pertama sama yang kedua. Yang kita assigning by value, sama yang menggunakan reference kayak gini. Pakai tanda dan. Ada yang tahu? Mungkin Lailatul, Hasanah mau nyoba jawab? Belum tahu. Belum tahu. Faiz? Belum tahu. Belum tahu. Ya gini, kalau array 2 sama dengan array 1, itu artinya kita kayak mengcopy paste isi array 1 ke dalam array 2. Nah, nanti ini array 2 sama array 1, dia merefer ke alamat yang berbeda. Sehingga kalau misalkan saya memodifikasi array 2, array 1 nggak akan terganggu. Tapi kalau kita pakai tanda dan, nanti mereka berdua akan merefer ke alamat yang sama. Jadi kalau saya jadi tidak hanya sekedar mengcopy paste isi array 1 ke dalam array 2, tapi juga membuat mereka tuh jadi mengakses, mereference ke ibaratnya tuh kayak memori yang sama gitu. Jadi kalau saya memodify array 2, array 1-nya juga ikut ter-affect gitu. Jadi in place ya. Kalau misalkan kita melakukan modifikasi, dia kayak in place. Seperti itu. Jadi dia akan langsung ter-affect. Kalau pakai tanda sama dengan tanda dan ya. Tapi biasanya kita jarang pakai yang kayak gini. Lebih sering pakai yang ini aja sih. Karena agak bingung pakai yang reference gini. Lebih intuitif pakai yang model gini aja yang biasa aja. Terus kita juga bisa loop for each, pakai for each. Ada yang belum pernah pakai for each sebelumnya? Mungkin di bahasa pemrograman lain? Di R atau Python kalian pernah pakai for each nggak? Pernah, Bu. Iya, for each ngerti kan ya maksudnya ya? Artinya untuk setiap elemen pada array. Jadi for each array as $value gitu. Jadi maksudnya gini nih. Kita misalkan punya $colors. Isinya kan adalah red, green, blue, sama yellow. For each $colors as $value, echo value-nya. Artinya, untuk setiap elemen yang ada di dalam
si dollar colors ini, echo value-nya. Jadi nanti nih hasilnya akan menjadi red, green, blue, dan yellow. Jadi dia akan jadi 4 kali gitu nanti repetisinya atau pengulangannya. Ini juga bisa kalau kayaknya saya lupa di bahasa R apa di Python ya. Juga ada kan gini kan, misalkan for i in misalkan kita punya variabel namanya punya array namanya ASDF gitu ya, ASDF 1 2 3 4. Kita ingin melakukan pengulangan sebanyak jumlah elemen yang ada di array. Itu juga bisa pakai for i in ASDF. Nah, ini sama kayak gitu. For each itu untuk melakukan pengulangan sebanyak elemen yang ada di dalam array. Jadi kalau dalam hal ini karena array kita punya 4 elemen, maka nanti pengulangannya juga akan 4 kali. Kalian bisa aja sih bikin for yang apa namanya ya, yang didefinisikan misalkan for i sama dengan 0, i kecil sama dengan i kecil dari 4, i plus plus, bla bla bla, itu juga bisa. Cuman tidak fleksibel kan ya. Kita maunya tuh ada berapa elemen di array, saya maunya di for-kan sebanyak itu. Jadi kalaupun nanti elemen array-nya bertambah jadi 5 atau 6, saya tetap bisa pakai for each, dan nanti jumlah pengulangannya akan menyesuaikan dengan jumlah elemen yang ada di dalam array-nya. Kayak gitu. Ini ada example-nya. Nah, kalau kalian lihat nih akan ada 3 elemen, 3 pengulangannya di sini. Jadi kurang lebih kayak gitu ya maksudnya. Nah, array function kita juga bisa ngitung jumlah elemen pakai count. Terus ada buat pengecekan apakah key-nya itu exist. Kalau yang dimaksud key tahu kan ya dalam array? Ada yang bingung nggak key itu yang mana? Misalnya untuk array ini. Ini key-nya apa? Coba saya tanya sama Syifa juga. Yang itu, Bu. Ada key, ada yang namanya value. Yang key yang mana? Peternya. Yang satu itu 13A. Ya, ini key. Nah, ini value ya. Peter 2009 101 itu value. Biasanya kalau tidak kita definisikan key-nya, dia akan otomatis di-assign 0, 1, 2. Tapi kalau kita mau mendefinisikan key-nya, misalkan saya nggak mau pakai yang 0, 1, 2, saya punya definisi saya sendiri. Bisa juga pakai kayak gini. Jadi 1, terus tanda panah Peter. Terus 3 untuk 2009. Dan string A untuk 101. Jadi itu cara untuk ngasih key pada elemen array. Dan sebenarnya konsep key value itu kepake juga di JSON. Kalau kalian ingat JSON, itu dia kan modelnya kurung-kurang awal gini ya. Terus nanti ada misalnya A1, B2. Tapi bedanya key sama value dipisahkan sama tanda titik 2. Kalau di PHP itu dipisahkan sama tanda kayak gini. Tanda apa namanya panah kayak gitu, panah kanan kayak gitu. Terus seperti yang ada di JavaScript kemarin, di sini kita juga menemukan fungsi push, pop, shift, dan unshift. Yang fungsinya push itu untuk menambahkan satu elemen ke akhir dari array. Kalau pop itu mengekstrak last element, jadi misalkan kita punya 1, 2, 3, kita push 4, ini jadinya kayak gini, 4. Pop itu berarti ngebuang yang terakhir. Jadi kalau kita punya 1, 2, 3, 4, di pop, yang ini akan hilang. Nah, kalau shift, dia itu extract the first element. Jadi dia akan ngambil 1 berarti. Kalau unshift, dia insert 1 atau beberapa elemen ke awal, sesuai dengan berapa yang kita insert di sini. Ini jelas ya, sama kayak di JavaScript kemarin ya. Terus ada beberapa special types juga, null, resource, ini tadi sudah saya sampaikan juga sebenarnya di awal. Null itu ya untuk, ya null itu ya kosong, nggak ada nilainya. Terus resource bisa terkait dengan I/O biasanya, pokoknya dia intinya referensi ke fungsi dan sumber daya eksternal.
Ini kalau kalian bingung apa nih fungsi dan sumber daya eksternal, intinya kayak buat I/O, atau misalkan mau ngambil file lain, file di luar, misalnya kayak buat import, kayak gitu. Jadi intinya resource-nya terkait dengan I/O, import, export, kayak gitu. Misalkan kita mau ngambil file lain, bisa pakai fopen, file name, dan mode-nya apa. Biasanya mode itu ada read, ada write ya biasanya, R atau W. Kalau kecepatan dan kalian belum paham, nggak apa-apa, nanti kita coba pas praktikum ya. Dengan catatan nanti kalian juga perdalam lagi tuh di rumah, baca-baca lagi. Terus conditions. Nah ini juga sebenarnya sama konsepnya. Jadi if, else. Ini juga udah paham lah ya, sama aja kayak yang kemarin-kemarin. Switch, ada case, terus break, default-nya apa. Ini saya rasa juga udah paham. Kayaknya ini udah sesuatu yang umum, if, else, switch case. Ini contohnya untuk yang if, else, sama switch case. Terus loop, kita juga bisa pakai while, bisa pakai do while, for. Ini juga saya rasa sudah paham, karena sama aja dengan yang kemarin kita pelajari pas di JavaScript. Terus juga kan juga udah belajar di Alpro ya, konsep while, do while, for. Terus exceptions. Nah ini kita juga udah sempat bahas kemarin di JavaScript juga. Ini intinya untuk bikin try and catch. Jadi try ini adalah kondisi apa yang kira-kira akan error, dan kalau terjadi kita akan catch dengan apa gitu. Jadi try kondisi ini, kalau terjadi kita akan munculkan pesan apa. Kayak gitu kira-kira untuk yang exception. Atau kita juga bisa error handling-nya dengan pakai statement die. Die ini mirip break sebenarnya. Jadi kalau artinya gini, kalau kondisi else yang terjadi, maka break gitu. Jadi kayak abort gitu, munculkan pesan error, the file does not exist. Jadi selesai kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu untuk error handling. Terus ini ada cara untuk bikin function. Cara bikin function itu sama kayak di JavaScript kemarin, jadi nama function, terus identifier-nya apa, argumennya, terus di dalamnya ini function-nya apa. Terus si function ini dia bisa dijadikan sebagai variabel argumen. Jadi argumen tahu kan ya, maksudnya argumen itu apa? Tahu argumen nggak pada function? Apa itu argumen? Coba saya tanya sama Alif. Argumen itu yang mana ya biasanya? Alif, mana Alif? Ada? Parameter. Ya, parameternya itu. Jadi biasanya kan parameter kita variabel ya, biasanya yang kita pass kan. Nah ini function juga bisa kita pass sebagai parameter. Jadi function bisa dijadikan sebagai variabel argumen. Terus untuk memanggil function, caranya tinggal ya nama functionnya, terus misalkan kita punya function namanya sum, dengan argumennya 61, 62. Ketika kita manggil, ya tinggal sebutin aja nama functionnya sum, terus variabel argumen satunya apa, argumen 2-nya apa, kayak gitu. Terus scope-nya, ini sama kayak yang kemarin kita udah bahas pas di JavaScript, ada lokal, ada global, ada static variables. Saya rasa ini juga, ini sama ya kayak yang kemarin konsepnya, jadi tidak akan saya jelaskan dengan detail di sini. Terus ini contohnya untuk penggunaan variabel yang lokal dan global tadi. Terus juga ada yang namanya super global variables. Super global variables itu adalah si berapa nih? 6, 8, 9. 9 variabel ini. Dan ini dia dari reserve. Udah memang disiapkan oleh PHP, tinggal kalian pakai aja. Ada $globals, $_server, $request, $post, $get, $files, $n, cookie sama session. Nanti ini akan kepakai ketika kita sudah kerja dengan database ya. Nanti kita akan pakai $server, $post, cookie, session yang akan kepakai nanti pas udah di belajar untuk penggunaan database-nya. Tapi intinya dia adalah super global variables, jadi dia selalu tersedia di semua scope. Jadi dia akan bisa diakses dari manapun gitu, karena dia super global. Nah ini contohnya,
cara penggunaannya super global. Jadi kita pakai ini ya, pengassignment variabelnya itu dia pakai tanda square bracket seperti array. Kayak gini. Terus ini buat nested function. Kalau kalian sudah pernah bikin function sebelumnya, kemarin juga udah belajar bikin function di JavaScript, bikin function di bahasa pemrograman lain, sebenarnya konsepnya sama sih, gitu-gitu aja. Function, nama functionnya apa, kurung buka tutup, terus isinya apa, nanti tinggal dipanggil. Terus ini ada type declaration, kalau misalkan kita mau mendeklarasikan return value-nya. Jadi di sini kita mau spesifik bilang bahwa return value-nya harus integer, maka di sini sebelum kurung kurawal, tadi kan harusnya cuma gini ya, function add numbers, terus float $A, float $B, langsung kurung kurawal buka. Nah, di sini kita tambahkan ini. Ini untuk memaksakan dia nanti return value-nya harus integer. Jadi kita dari awal udah bilang deklarasinya harus integer nanti return value-nya. Kayak gitu. Tapi ini opsional sebenarnya, nggak harus seperti ini. Saya pribadi jarang pakai yang type declaration. Saya pribadi kalau bikin function biasanya cuman ya seperti yang ini aja, umum aja. Function, nama functionnya apa, argumen yang dibutuhkan apa, kurung kurawal buka tutup, dan isinya apa yang akan dieksekusi. Nah, ini kalau mau including and requiring files, artinya untuk import external resource. Jadi kita bisa untuk import file dari luar ya, maksudnya kita bisa pakai include atau require. Contoh penggunaannya seperti ini. Jadi misalkan di halaman HTML ini saya akan include footer.php. Jadi saya nggak harus bikin footer sendiri di sini. Kan biasanya juga kita bisa bikin footer sendiri ya. Nanti bisa bikin footer, tag footer, bla bla bla. Di sini misalkan saya sudah siapkan footernya, tapi di file lain yang saya beri nama footer.php. Saya bisa import itu pakai keyword namanya include. Jadi cara manggilnya tinggal sesimpel include, terus nama file yang mau diimport apa. Kayak gitu. Pastikan path-nya benar ya. Kalau kayak gini nih artinya si footer.php berada di file yang sama dengan berada di folder yang sama dengan si HTML ini. Jadi kalau misalkan nama file HTML-nya ini index.html, berarti dia footer.php ada di folder yang sama dengan si index. Tapi kalau misalkan kita punya folder namanya htdocs tadi ya, ada htdocs, di dalamnya ada index.html. Di dalamnya ada folder lagi nih. Misalkan nama foldernya import misalnya. Nah, di dalam import inilah si footer.php berada. Maka path-nya juga harus didefinisikan di sini. Jadi include import /footer.php kayak gitu. Jadi path-nya harus sama. Udah, itu aja selesai. Sorry ya, lewat dari jamnya. Mudah-mudahan kalian tidak terlalu bingung. Nanti kita akan coba. Ini kita baru pengenalan ya, karena emang teorinya agak dipadetin, jadi saya berusaha cepat. Dan saya rasa juga beberapa itu kalian sudah tahu sih, kayak tipe-tipe data, cara bikin function, argumen, typecasting, itu kan hal yang sama ya di bahasa pemrograman manapun. Jadi tadi saya secara cepat saja tadi. Nanti tolong kalian ekspor lagi, bisa cari resource lain juga untuk belajar, mungkin dari YouTube ataupun dari internet. Terus untuk responsi, ini seperti biasa kita ada soal-soalan di Google Form. Silahkan dikerjakan, soalnya ada 8, dan gampang-gampang kok, karena ini cuma teori-teori aja. Misalnya kayak komen pada PHP apa, gitu-gitu doang. Jadi, just untuk melihat seberapa yang kalian serap dari yang barusan disampaikan. Itu aja seperti biasa. Ada pertanyaan sampai sini sebelum kita tutup? Ada pertanyaan? Oh, oke, Indah. Oke, good job, Indah. Nggak ada pertanyaan ya? Ada yang pusing? Oh, oke. Ihsan pusing ya. Ya nanti belajar lagi ya Ihsan ya.
Tapi biasanya Ihsan jago kalau dia pas teori bilangnya pusing, nanti pas praktikum dia lancar-lancar aja biasanya Ihsan nih biasanya. Oke, itu saja mungkin dari saya. Udah lewat jamnya juga. Silahkan kalian langsung kerjakan responsinya ya di Google Form. Nanti akan saya tutup saya akan tutup kuisnya menjelang jam praktikum nanti. Itu aja, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri dulu perkuliahan kita buat yang sesi teori. Sampai ketemu untuk sesi yang praktikum nanti. Terima kasih ya semuanya. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Sama. Saya Terima kasih.